down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Wilmudina. Di sini kita akan membahas bab 7, akan belajar mengenai internet gateway. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan internet gateway. Pertama yaitu pengenalan internet gateway. Untuk membantu pembahasan kali ini, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya, yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco, dan juga terdapat satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, dan goalsnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang kita sebut konsep dari internet gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikan saja ke environment Spinet Lab. Di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik dengan nama WLAN yang tersambung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch dengan klik kanan, pilih node, kemudian klik bagian Cisco IOL. Karena saya menggunakan vendor Cisco, kita akan fokus kembali di sini untuk namanya, untuk kita bisa ubah menjadi SW min Cisco. Dan pada bagian ikon kita ubah menjadi switch. Pada kolom pencarian ini switch. Kita select. Selanjutnya untuk Ethernet kita 2, karena untuk masing-masing Ethernet memiliki 4 port, jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save. Dan selanjutnya kita bisa menambahkan PC client, klik kanan, node, lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia di Spinet Lab. Di sini kita akan menambahkan 5 PC di bagian number of node, 5 PC. Kemudian kita scroll ke bawah, kita save. Nah, karena di sini namanya tidak beraturan, kita dapat mengubahnya secara manual atau satu persatu. Kita klik edit. Sini kita ganti 1. Lakukan hal yang sama.
Setelah deskripsi kita sudah beraturan, selanjutnya kita bisa hubungkan Ethernet-nya, sambungkan semua topologi. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. Masuk materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi. Setelah memahami konsep Internet Gateway, selanjutnya kita juga perlu memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi. Salah satunya adalah tahapan NAT, yaitu networking address dan translation yang memiliki fungsi translate-kan IP privat menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP privat. Sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public, maka saat PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public sehingga dapat mengakses internet. Pada tahapan tersendiri, kita akan melakukan konfigurasi pemilihan client serta out interface dan juga pemilihan action. Yang kedua adalah tuan sendiri merupakan singkatan dari Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Pada kita akan melakukan konfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP, jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti mikrotik akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka agar mikrotik kita melakukan IP, kita perlu memberikannya secara manual. Yang ketiga adalah LAN, yaitu Local Area Network. Di sini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer lain. Pada tahap konfigurasi, LAN yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP. adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat mikrotik kita connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai client karena mendapatkan internet dari ISP. Namun pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC client. Masuk materi yang ketiga, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client seperti yang disinggung sebelumnya. Kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client dan manual. Untuk pertama-tama kita akan fokus terlebih dahulu pada metode DHCP yang dapat kita lakukan secara CLI dan WAN. Dan di sini saya akan konfigurasi menggunakan user yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Maulid dengan group full. Oke, kita masuk ke terminalnya.
password. Nah, secara default kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek dengan perintah IP DHCP min client. Kita print enter. Perhatikan ini adalah IP DHCP kita. Lalu bagaimana jika MikroTik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server, maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Caranya, kalian dapat masuk terlebih dahulu ke menu IP DHCP client, IP DHCP min client. Enter. Nah, di sini karena IP-nya berada di nomor 0, maka langsung saja kita berikan perintah remove number sama dengan 0. Enter, lalu print. Dan begitu IP-nya sudah terhapus, selanjutnya kita bisa melakukan ke menu awal dengan kemudian kita dapat mengecek interface MikroTik kita dengan interface print enter. Dapat diperhatikan bahwa kita memiliki 4 interface yang dapat digunakan dan kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client pada Ethernet 1. Kita coba konfigurasi dengan mengetik IP DHCP min client add interface sama dengan ether1 disable sama dengan 0. Enter. Saat kita cek dengan IP address print maka untuk Ethernet 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu kita diketahui bahwa ketika kita mengkonfigurasi DHCP client, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway, TNS, dan juga IP DHCP. Di sini bisa kita cek di IP DHCP min client print detail. Perhatikan di sini kita sudah mendapatkan ketiga yang saya sebutkan, yaitu gateway TNS dan IP address itu sendiri. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi melalui aplikasi Winbox. Di sini kita hubungkan dengan MikroTik menggunakan MAC address dan lakukan login. Di sini kemudian kita langsung connect. Lalu kita pilih menu IP.
bagian DHCP klien. Saya sudah memiliki Ethernet 2, jadi tidak usah bikin lagi. Tapi kalau kalian belum kalian bisa klik tanda plus ini. Materi 4 dan 5 sama persis, jadi saya tidak usah jelaskan lagi, langsung saja masuk materi yang kelima, yaitu konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN di sini nantinya kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ethernet 2. Kemudian saya juga akan mengkonfigurasi IP DHCP server. Nah, host dari IP DHCP server adalah laptop yang terhubung Mikrotik dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi nantinya Mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Kemudian untuk cara prakteknya kita bisa pergi ke Winbox. Jadi nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien dan juga konfigurasi DHCP server. Yang pertama kita konfigurasi IP DHCP servernya terlebih dahulu dengan cara klik menu IP lalu addresses. Nah, di sini yang mana ke klien itu 2 dan di sini saya memiliki IP address. Jika kalian belum ada, kalian bisa tambahkan saja pada 2 selanjutnya. Kemudian pada interface-nya kita ubah menjadi Ethernet. Kita ubah menjadi Ether 2. Lalu next. Dan untuk DHCP address-nya kita pastikan keduanya sudah next. Selanjutnya untuk address-nya kita gunakan client, next. Kita next. Kita off. Lalu kita pergi ke Pinetlet. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian klien, yaitu pada Pinetlet. Di sini saya nyalakan switch dan PC-nya di sini saya sudah nyalakan semua dulu, lalu ketikkan show IP address. Ratna nah, orang kita ketik show IP berapa orang doang di sini tuh kayak dia itu seenaknya gitu, malahan kita kayak gitu, jadi jangan sampai kemarin kita udah kita klik show IP dia susah diajak ayo di sini masih masalahnya ya. Nah, untuk bisa menampilkan IP secara DHCP bisa ketikkan IP DHCP.
Masuk materi ke-6 yaitu konfigurasi NAT. Di sini kita bisa pergi ke bagian Winbox-nya. Di sini untuk konfigurasi NAT kalian bisa klik menu IP, lalu firewall, lalu pilih NAT, kita pilih tanda plus. Nah, pada bagian ini sudah SCR NAT. Pada bagian out interface kita Ethernet 1, lalu kita ke action, lalu kita pilih yang masculine, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada PC. Di sini kita akan pergi ke new terminal. Di sini kita berikan perintah ping 4.8.8.8, kita enter. Kalau statusnya masuk materi yang terakhir yaitu NAT Tricks. Di sini kita akan mempelajari sebuah tricks di mana kita bisa melakukan sharing hanya pada VVP1 yang hanya dapat mengakses internet. Kita pergi ke Winbox. Nah, di sini saya sudah berada di bagian Winbox, klik menu IP lalu virtual. Kita ke bagian NAT. Nah, di sini itu kita klik 2 kali saja. Mungkin materi bab 7 hanya ini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.